Orang yang datang ke sini itu, Vin, sudah jelas dia itu usahanya menengah ke bawah. Termasuk kamu juga. Kamu itu perusahaan nggak ada. Usaha kamu cuma jual gorengan. Udah minggir. Kamu kurang ajar banget ya. Pergi kamu dari sini. Kamu sudah gak sopan. Kamu tuh gak ada hak ya buat ngusir aku. Kamu pergi dari sini. Kamu nggak tahu siapa aku, Mas. Jadi kamu gak usah ngusir aku. Kayaknya kamu yang harus pergi dari sini. Kamu pergi aja. Gak mau. Kamu keluar dari sini. Ini berkas kayaknya udah siap semua buat acara meeting nanti. Udah nggak ada revisi lagi. Oke. Jadi berkas ini nanti bakal aku bawa ketika aku meeting untuk membahas dana yang kurang lebih paling 5M cukup ya. Kalau orang lain kan bagi-bagi tajil berupa makanan. Tapi di sini aku mau yang berbeda. Aku mau berbagi supaya bisa lebih bermanfaat. Kalau uang kan bisa dibuat untuk usaha, bisa dibuat untuk kebutuhan lain yang mungkin ya bakal membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi aku rasa uang 5M itu udah cukup. Gak mungkin dong kalau misal ya masih kurang, karena itu juga nominal yang cukup besar. Jadi ya aku bakal tahapin ini nanti. Aku bakal ngomong kalau misal setelah acara ini, setelah rapat, aku bakal ngadain acara buka bersama. Ya semoga dengan cara ini bisa membantu teman-teman aku, rekan-rekan kerja aku yang mungkin baru mau bangun perusahaan, atau mungkin perusahaannya yang lagi kekurangan dana. Jadi kan dengan adanya bantuan ini mereka juga bisa lebih dimudahkan gitu kan. Ya syukur-syukur niat aku kali ini bisa berjalan baik dan dipergunakan dengan baik. Karena aku berharap aku bisa membantu orang-orang yang masih kesulitan. Dan aku juga berharap semua yang ada di sekitar aku tuh bisa sukses, bisa lancar kerjanya, terutama perusahaannya. Karena sekarang lagi banyak banget perusahaan yang macet cuman perkara kekurangan dana. Ya aku bersyukur karena sejauh ini aku gak kekurangan apapun. Perusahaan aku baik-baik aja, kerjaan semua lancar. Ya, namanya juga orang yang lagi berusaha kan. Dulu aku nggak bisa kayak gini, setenang ini bahkan aku nggak bisa. Tiap hari mikirin besok mau makan apa, besok mau dapat uang dari mana. Tapi alhamdulillah sekarang kehidupan aku sudah berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu aku mau beli makanan yang mahal-mahal, nggak pernah bisa karena aku nggak punya uang. Sedangkan sekarang aku bisa beli berapapun yang aku mau. Jadi aku harus bersyukur karena di luar sana pasti banyak yang nggak bisa kayak aku. Kayak di luar, nggak langsung masuk aja. Masuk. Misi. Mas Gita. Duduk, Mas. Sibuk. Gini, Ibu manggil saya ada apa ya, Bu? Gini, Mas. Saya manggil Mas Gita ke sini karena hari ini saya mau bilang kalau nanti sore saya bakal ngadain meeting. Yang pernah saya omongin kemarin, saya pengen meeting sama rekan-rekan kerja yang ya masih inilah, yang sama-sama punya perusahaan ataupun bangun perusahaan. Jadi Ibu mau tetap mau ngasih bantuan itu sama teman-teman yang punya perusahaan juga? Iya, saya tetap mau ngelakuin hal itu, Mas. Jadi nanti setelah meeting
saya bakal umumin kalau misal saya tuh bakal kasih bantuan senilai kurang lebih 5M. Jadi dana segitu Bu, itu mau disalurkan ke beberapa perusahaan Bu? Kalau boleh tahu sih, apa mau dibagi 5 perusahaan? Berarti kalau misalkan 5M dalam satu perusahaan itu dapat 1 miliar anggaran itu Bu. Ya saya juga nggak tahu sama perusahaan itu uang 1M itu kamu dibuat untuk bangun perusahaan dia atau merenov perusahaan dia atau nambah aset. Iya, nanti saya bakal ini dulu deh, saya bakal lihat data-data perusahaan yang mungkin sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, nanti dana 5M itu bakal dibagi jadi berapa, saya juga masih belum tahu pasti Mas yang jelas. Saya nanti sore bakal ngadain pertemuan ini, setelah itu saya bakal ngadain acara buka bersama bareng sama karyawan di sini juga. Jadi nanti yang menanggung semuanya itu saya pengen ngadain buka bersama biar ya kebersamaan kita tuh makin harmonis gitu sesama karyawan maupun sesama rekan kerja. Oh ya, satu lagi Mas, saya nanti acaranya nggak bakal ada di sini. Terus mau diselenggarakan di mana Bu acara itu Bu? Saya maunya diselenggarakan di kantor Mas kita aja. Jadi saya nggak pengen orang-orang langsung tahu kalau itu saya gitu. Lagian kantor Mas Gita juga udah lama kan nggak ada acara. Jadi sekalian aja biar nanti karyawan Mas Gita juga bisa ikut buka bersama. Oh ya udah deh Bu. Ada sih di kantor saya ada ruangan buat memang tempat rapat seperti mini aula lah gitu Bu. Bagus kalau gitu. Itu kira-kira bisa muat 15 sampai 20 orang sih Bu. Jadi kalau misalkan yang diundang cuma 7 sampai 10 yang masih lega banget tempatnya Bu. Jadi nanti saya setting aja deh di sana tempat buat kita meeting, di sini buat buka bersama, buat meja makan maksud saya Bu. Ya, ini berkas yang bakal kita bawa nanti saat kita meeting, dan di situ sebenarnya juga udah ada data-data perusahaan kandidat yang bakal saya tuju. Maksudnya saya juga masih butuh pertimbangan dari Mas kita cari tahu aja perusahaan itu benar-benar butuh atau enggak. Itu kan cuma sepengetahuan saya aja. Ini dari beberapa kandidat ini sudah lengkap Bu sama target yang Ibu mau? Belum Mas, itu mungkin belum terisi sekitar 1 atau 2 perusahaan kalau nggak salah. Kayaknya 2 perusahaan deh. Ya udah deh Bu, kalau misalnya masih kurang nanti saya cari teman-teman kita yang sekiranya perusahaan dia butuh bantuan gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu program ini. Yang penting nanti dana itu bisa berjalan dengan baik dan digunakan dengan baik. Karena saya nggak mau kalau misal dana yang saya keluarkan itu nanti bakal terbuang sia-sia. Siap Bu. Jadi kita harus benar-benar nyari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi jamnya udah ditentukan juga jam 3, Mas kita juga harus benar-benar nyiapin semuanya. Jam 3 udah harus kumpul di ruangan itu ya. Siap Bu. Jadi saya masih ada waktu nih. Ini kan masih jam 8 pagi Bu. Masih ada sisa waktu 5 sampai 6 jam kalau jam 3 Bu. Ya, jadi saya bisa mempersiapkan semua ruangan itu Bu. Ya, saya serahin sama Mas kita ya sekarang. Siap Bu. Ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu Bu. Oh ya. Saya mau ke kantor dulu sebentar buat bilang sama Pak Hasan biar dibersihkan semuanya ruangan itu Bu. Ya. Pak Hasan yang agak kocak gitu ya. Bener Bu, itu kan OB yang emang ini Bu, cekatan banget. Dia sekali disuruh langsung berdiri gitu tuh Bu. Iya, saya juga lihat orangnya sangat ini. Dia sudah dipotong ini cepat kayak abdi negara gitu Bu. Iya. Saya jadi biasa baru yang ketemu. Ya udah, ntar lagi Bu bakal ketemu kok sama dia. Ya udah kalau gitu. Ya udah, saya mau pamit dulu Bu. Ya. Makasih ya Mas. Permisi. Berkasnya nggak usah dibawa. Biar dah Bu, nanti aja Bu. Oke, ya udah. Ya udah deh kalau gitu. Aku harus nyiapin apa lagi ya? Oh, kayaknya buat cateringan nanti, buat buka bersama. Aku kan belum cari, aku belum bilang sama ownernya. Jadi mungkin kalau didatengin jam
5 tuh mungkin udah bisa disiapkan ya. Jam 5 disiapkan ke kantornya Mas Gita, jadi buka bersama. Ya, pasti cukup kok waktunya. Untung aja aku masih punya usaha UMKM kayak gini. Jalan lambat nggak apa-apa, yang penting nanti aku bisa punya perusahaan sendiri. Masa aku mau kalah sama si Ega? Si Ega sekarang sudah berdiri perusahaannya, walaupun jalannya nggak baik-baik saja. Tapi nggak apa-apa deh, paling tidak sedikit demi sedikit aku sudah bisa membantu orang-orang yang masih ya membutuhkan uang tambahan lah, daripada mereka berjualan ke sana kemari kan masih repot, masih rugi uang bensin segala macem. Kalau aku sudah sediakan tempat seperti ini kan enak. Mau ngantor kalau sudah kayak gini juga rasa-rasa nggak enak, serasa males aja. Di kantor aku cuman dijadiin, disuruh ke sana, disuruh ke sini, ketemu klien. Gak enak banget kalau jadi bawahan. Emang susah ya kalau mau jadi orang sukses. Andai aja ada orang yang mau ngasih dana gitu, biar aku cepet bangun perusahaan, biar tidak selamanya nungguin usaha UMKM kayak gini. Penghasilannya juga nggak seberapa, capeknya minta ampun. Aduh, hidup. Gimana punya perusahaan kok ditinggal Gimana mau ngantor kalau masih belum jalan kayak gitu perusahaannya, Mas? Ya paling tidak kamu yang mimpin kan? Kamu kan yang punya. Iya sih, tapi kalau nggak ada dananya ya sama aja. Mau jalan gimana kantor aku? Terus kamu mau pulang gitu? Kantor kamu dibiarin? Iya, mau gimana lagi? Karyawannya juga masih belum ada. Masih bingung, Mas, harus mulainya dari mana? Ya kantornya memang ada, perusahaannya sudah ada. Tapi kan SDM-nya belum ada, sama uang-uangnya juga belum ada. Ya, mending kamu sih, Ga, sudah punya perusahaan. Kalau aku sih cuman usahanya ya kayak gini. Gimana ya, Ga? Kalau aku sih, ya jadi kamu sudah enak kalau menurut aku. Daripada kamu cuman nyediain usaha kayak gini, UMKM untuk warga sekitar. Ya, hasilnya juga nggak seberapa. Orang kadang ngasih 50.000, 100.000 sama aku. Ya, nggak mudah sih, Mas. Emang kalau di awal-awal ya emang kayak gitu, sama kayak aku nih sekarang. Meskipun ada perusahaan tapi masih belum lancar 100% ya sama aja, Mas. Pendapatannya juga nggak ada. Mau ngejalin kerja sama perusahaan lain, aku masih baru, belum tentu perusahaan itu langsung percaya gitu aja, langsung mau tanda tangan kontrak kerja sama. Benar sih. Aduh, gimana ya, Mas, caranya cari dana? Masa iya pinjem di bank? Jangan, kalau minjem di bank nanti malah, aduh, nggak enak, Ga. Kamu bukannya enak, mimpin perusahaan masih bingung nanti tiap bulannya harus bayar ke bank. Ya itu, Mas, tapi kalau aku nggak cepet cari dana, kasihan pegawai-pegawai aku yang sudah mulai kerja. Kamu jangan rekrut terlalu banyak dulu. Ya memang enggak, cuma 50 orang doang.
Kamu nggak coba ngubungin teman-teman kita? Mungkin dari mereka udah banyak yang sukses. Si Siapa? Gita gitu misalnya, atau si Devi. Iya sih, si Gita ya. Tapi kayaknya perusahaan si Gita memang lagi turun juga sih Mas sekarang. Soalnya kemarin ada rumor-rumor gitulah. Tumben gak ngantor Git? Aku juga belum. Gini Gah, aku barusan habis dari perusahaan teman aku. Jadi gitu. ini udah mau balik lagi ke kantor aku. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini ya ngajuin program ke ini kan, rapatnya di kantor aku kan? Nanti jam 3 sore. Kok tahu? Ya karena nama kamu tertera di situ. Itu teman aku yang memiliki program itu. Oh, kok kamu bisa tahu sih Git? Ya tadi aku dipanggil ke perusahaan dia. Ini aku barusan dari sana. Oh, Katanya sih gitu. mau dirapatkan di kantor aku aja. Soalnya nggak enak kalau dirapatkan di kantor dia sendiri. Takutnya dikira sombong ataupun apa gitu kan. Oh iya, Jadi, emang sih. dia milih di luar aja. Enak aja kalau misal kamu nanti bisa dapat suntikan dana. Ya, sih Mas. Kamu masih tetap punya, maksudnya punya usaha UMKM ini sama kerja di perusahaan. Iya, kalau kerja di perusahaan aku sekarang sudah ogah, males karena aku cuma dijadiin apa ya, babu. Oh, jadi kamu udah resign? Bukan resign, tetap kerja, cuman aku nggak ngantor sekarang. Ya, Kamu tahu nggak? Jadi gini aja Mas deh, Mak. Umar aja. Daripada kamu kerja sama orang, mending kamu bikin perusahaan sendiri. duitnya dari mana? Orang ini Itu usaha cuma ngasih 50 tiap program hari. yang di jalanin Ega ini sekarang itu ada dana sekitar 5M buat beberapa perusahaan. Tapi saya Bisa dicoba, Mas. Aku nggak tahu mestinya 5M itu dibagi sama beberapa perusahaan. Aku juga nggak tahu, tapi masih ada 2 perusahaan lagi. Kalau memang kamu berkenan, Mar, nanti saya ajuin sama teman aku itu. Oh boleh lah, nggak apa-apa. Nanti aku ke kantor kamu nih jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 3. Tapi kamu jangan datang jam 3, Mar. Jam 2 udah stay di sana. Oh, siap. Jadi teman-teman, Mar, tapi harus beneran bangun perusahaan. Ya, dana itu harus dibikin perusahaan atau ngerenov perusahaan, Bang. Kalau dibuat yang lain-lain, nanti dana itu nggak dicairkan. Ya coba aja Mas, siapa tahu kan. Ngomong-ngomong siapa sih Git temen kamu itu? Adalah temen aku, kalian berdua nggak tahu sama dia. Oh, Ya udah, kalau gitu terima kasih ya atas informasinya. Ya udah, kamu pikir-pikir lagi aja daripada kamu kerja sama orang, bukan perusahaan sendiri. Sekalipun pendapatan kamu nggak terlalu banyak, tapi kamu kan harus kerja sama orang kan. Iya ya, ya bener juga sih Git. Ya udah, makasih infonya ya. Ya, bareng nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Pasti ini orang kaya beneran. Ya pastilah Mas. Ya kalau bohongan ya gimana? Aku juga itu direkom sama temen perusahaan aku yang lain. Kalau disuruh coba untuk program itu, siapa tahu kan? Iya juga sih. Ya Mas juga harus coba, siapa tahu. Ya kalau bisa Mas, nanti sebentar lagi deh langsung bikin proposalnya. Biar sekalian nyiapin proposal itu. Bener Mas. Kamu mau ke rumah? Enggak sih, aku mau ke perusahaan aja kali. Oh, ya udah. Gak apa-apa ya, nanti aku jemput deh ke rumah Mas. Siap. Jam berapa? Jam 2 ya? Oh ya, telepon aja. Ya udah. Motor aku di sana. Ya udah. Bye. Ya. Wah, Weh, ternyata bagus juga ya kantornya si Gita ya. ya ini mah bukan bagus Mas, tapi mewah. Kantorku aja nggak kayak gini. Mas, itu bukan tempat buat Mas, itu kan tempat untuk pemimpinnya. Ya, aku juga pengen sesekali duduk jadi pemimpin kayak gitu. Ya elah, lagi ada Gita nggak enak. Kalau aku punya perusahaan mungkin kayak gini aku gak. Ya bakal iyalah. di meja empuk kayak gini, mejanya juga besar. Aku doain deh semoga ntar lagi acaranya berjalan sukses dan Mas bisa dapat dana buat ngebangun perusahaan. Ya, amin. Ngomong-ngomong Mas mau bangun perusahaan apa? Jadi bidang pemasaran aja biar enak.
Ya siapa tahu nanti kita bisa kerja sama juga sih Mas. Amin. Tapi ngomong-ngomong kok sepi ya Mas ya? Apa gara-gara Kita bulan puasa? terlalu siang nih Kak. Ini kan acaranya jam 3, sekarang masih jam 2:15. Ya, ntar lagi juga bakalan rame sih Mas. Kan kata si Gita memang harus datang jam 2. Ya daripada telat, mending ada di sini lebih awal kan? Mas, Apa? kira-kira berhasil nggak ya? Berhasil dalam apa? Ya, dapetin dana itu. Tapi aku penasaran deh Mas sama orangnya. Kayak apa ya? Kalau cowok sih lumayan Mas. Kalau cewek lumayan sama Mas. Mana nih si Gita? Kok belum datang juga? Oh, ini aulanya. Kalau katanya Mas Gita sih, aulanya lurus, gak usah belok-belok. Ini dong berarti. Aku langsung masuk aja kali ya. Ya udah. Wah, sudah mau setengah jam aja nih Kak. Sabar, lagi juga bakalan datang kok yang lain. Mas Sumar, kamu datang ke sini juga? Kenapa? Kok diundang? Oh, ya udah kalau gitu permisi Mas, itu tempat duduk aku. Kamu mau duduk di sini? Kalau kita sama-sama mau menerima bantuan, kamu jangan sok deh jadi orang baru juga datang udah mau duduk di sini aja. Mas, ini Tuh tempatnya sudah disediain. Sini tuh tempatnya orang yang berduit. terus kamu ngapain duduk di situ? Kamu juga mau minta bantuan kan? Ya aku emang mau minta juga, mau dikasih bantuan, tapi setidaknya aku lah yang berkuasa karena aku lebih dulu datang ke sini. Gitu loh. Mas, di sini aturannya kursi ini buat pemimpin dan kamu sebagai penerima bantuan tuh kursinya di sana. Kita sama loh ya, harusnya kita duduk di sini juga. Sudah disediain. Ini kursi buat orang-orang yang mau menerima. Kamu jangan mau duduk di sini di tempatnya Pak Gita. Ini bukan tempat kamu dan untuk apa kamu duduk di sini? Sini. Ini siapa? Sakit. Udah pindah. Kamu itu juga gak berhak ya. Tempat kita itu di sini, nggak ada yang berhak duduk di sana. Ya terus kamu kenapa duduk di sana? Aku tanya. Kamu tuh bukan Aku siapa-siapa tuh di cuma sini. mau duduk sebentar aja, pengen merasain gimana rasanya jadi bos gitu loh. Itu Karena namanya- sebentar lagi aku bakal jadi pemimpin Ya perusahaan. itu namanya nggak sopan, Mas. Kamu duduk sembarangan kayak gitu tanpa tahu kalau itu adalah tempat duduk orang yang lebih penting di sini. Banyak omong nih orang. Sudah. Gini Kak, Siapa sih datang? dia itu adalah mantan aku dulu waktu aku masih sekolah SMA. Dia pernah jadi pacar aku. Untung aja aku putus. Kalau aku tetap sama dia, ya mungkin bakal aku disuruh jagain stand gorengannya itu. Dia bisnis gorengan. Dia jual gorengan dulu. Makanya mungkin sekarang dia mau renovasi tempatnya biar dikasih ya dana. Makanya dia datang ke sini. Itu loh maksudnya. Kamu datang ke sini minta bantuan, tapi laga kamu udah kayak sombong banget ya, Mas. Udah kayak orang yang paling berkuasa. Kalau kamu berkecukupan, gak perlu kamu minta bantuan ke sini. Dengar baik-baik. Kita tuh sama. Jadi kamu nggak usah. Enggak, kita nggak sama, kita beda. Apa yang membedakan? Orang yang datang ke sini itu, Vin, sudah jelas dia itu usahanya menengah ke bawah. Termasuk kamu juga. Jadi nggak usah sama-sama sok deh sekarang. Menengah ke bawah ya, bukan Iya, menengah ke atas. Waduh, kamu mimpi deh. Menengah ke atas kamu kalau punya uang miliaran itu nggak apa-apa. Mas, kamu tuh ngapain sih marah-marah di sini? Aku tadi cuma nyuruh kamu buat pindah karena di sana emang tempat duduk aku. Aku nggak suka aja kalau misal kamu datang juga ke tempat ini. Mas, kamu tuh ya juga baru datang ke sini dan itu pun yang ngundang Mas Gita kan? Ya iya. Udahlah, minggir. Kamu kurang ajar banget ya. Pergi kamu dari sini. Kamu sudah gak sopan. Kamu tuh nggak ada hak ya buat ngusir aku. Kamu pergi dari sini. Kamu nggak tahu siapa aku, Mas. Jadi kamu gak usah ngusir aku. Kayaknya kamu yang harus pergi dari sini deh. Aku tahu semuanya tentang kamu. Jadi kamu nggak usah berlagak udah seperti bos di sini, udah jangan. Karena kursi ini pantasnya hanya diduduki oleh orang-orang yang berduit, yang punya potensi yang tinggi. Bukan kayak udah pergi aja. Nggak mau. Kamu keluar dari sini. Kamu aja yang keluar dari sini, maksa banget sih jadi cowok.
Kamu tuh udah gak sopan di sini. Ngomong seenaknya juga ngusir-ngusir orang. Emang kamu tuh usahanya apa sih? Hah? Udah kaya banget kamu. Kamu tahu usahaku apa? Tanya aja nih sama perempuan. Kalau kamu mau numpang lapar di tempat aku sediain nanti. Kalau cuma mau jual gorengan kamu. Gak butuh. Nggak butuh. Hei, kamu itu nggak usah bohong jadi orang. Nggak usah munafik. Hah? Nggak usah banyak ngomong deh. Mending kamu tuh duduk aja, diam di situ, nungguin orang. Yaudah, selesai acaranya dimulai, kamu tinggal nerima bantuan. Udah kan, nggak usah cari ribut sama aku. Kamu itu siapa sudah bisa ngomong seperti itu? Ya terus kamu pikir kamu siapa di sini bisa seenaknya sama aku? Oh, mentang-mentang aku ini mantan kamu, jadi kamu mau berlagak di sini. Udah yang punya uang, yang mau ngasih bantuan. Gitu maksud kamu? Mentang-mentang ada orang lain. Hah? Oh, mau pamer. Apa yang kamu pamerin, Vin? Hah? Kamu itu perusahaan nggak ada. Usaha kamu cuma jual gorengan. Mending aku nyediain lapak untuk orang-orang yang mau berjualan. Itulah Umar yang sekarang. Jangan samain aku yang dulu. Udah mas, jangan Enggak, aku kesel aja sama dia. Dia itu sok jadi wanita tuanya. Mending kita bertiga kan kesini sama-sama mau nerima bantuan kan. Yaudah mending kita langsung duduk aja tuh, belajar di tempat itu. Ya udah, ayo. Gak mau. Ya nggak mau lah. Aku juga nggak mau kalau misal kamu duduk di sini. Daripada Derajat kita sama soalnya. Enggak sama. Siapa yang bilang derajat kita sama? Dia gini-gini punya perusahaan, tapi nggak sombong seperti kamu, Vin. Kamu juga punya usaha gorengan udah. Mar. Nah, ini orangnya. Ngapain marah-marah sama dia? udah pelan-pelan kenapa sih Kin? Gini ada apa ya, Bu? Mas kita yang undang dia. Dia mau duduk di sini juga, Pak. Masa pantas orang yang menerima. Kamu bisa di mulutnya. Baik, Pak. Nah, jadi gini, Vina. Tadi saya ketemu sama Ega sama Omar ini sama-sama teman saya, Bu. Jadi si Ega ini memang sudah ada perusahaan ya, tapi nanti nggak tahu uang itu mau dibuat renov atau apa, saya juga nggak tahu sama Ega. Nah, untuk si Umar ini dia cuma punya usaha UMKM, Bu. Jadi dia katanya tadi masih ada ini 2 perusahaan yang harus masuk, Bu. Jadi saya masukin Umar buat direkomendasikan buat dapat program itu, Bu. Jadi dia benar-benar butuh. Iya, maksud saya biar dia nggak kerja sama orang. Sekarang dia masih kerja kok. Oh, dia kerja sama orang. Iya, dia kerja di perusahaan orang. Daripada kerja di perusahaan orang, mending saya. Kok kamu ngejelasin ke dia? Katanya dia cuma penjual gorengan. Iya. Kata siapa? Dia punya dana. Dia punya program di sini. Ya apa sih mas? Kamu Si Vina. Iya, kamu butuh. Katanya cuma penjual Ini kan kantor gorengan. punya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Rapatnya di kantor aku, Mar. Tapi yang menyalurkan dana itu bukan aku, Mar. Aduh mas, benar. Udah jelaskan kalau kita tuh nggak sama. Kita tuh nggak sederajat, kita tuh nggak setara. Ibu kenal sama. Dia tuh mantan saya. Dan tadi dia tuh duduk di sini. Saya udah ngomong baik-baik buat dia pindah, tapi dia nggak terima. Lantas dasar apa kamu buat ngusir-ngusir saya tadi? Jadi kalau misal aku udah nolak kamu buat dapet dana sekarang, aku tuh juga punya hak, Mas. Jadi saya putuskan Mas kita, dia tuh nggak bisa nerima bantuan di sini. Saya nggak mau dia ada di sini. Kalau masalah itu, Bu, saya tetap nyerahin sama Bu itu, Bu Vina. Karena yang punya program ini itu Bu Vina. Saya cuma mencari orang aja. Jadi daripada dikasihkan sama orang lain, mending dikasihkan sama teman saya aja, Bu, yang membutuhkan gitu, Bu. Ya tapi masalahnya teman Mas Dita ini bermasalah banget. Dia udah nggak sopan. Malah dia tadi ngusir saya, geret-geret saya. Emang sopan kayak gitu? Uang sebesar itu nggak pantas buat kamu terima, Mas. Kamu tuh belum jaya aja udah kayak gini. Kamu tuh belum kaya. Jadi nggak usah berlagak deh jadi orang. Jadi Mar, saya juga mohon maaf, Mar. Saya nggak bisa menyalurkan dana ini sama kamu. Jadi kalau memang sudah yang memiliki program ini sudah nggak mau, saya bisa apa, Mar? Ya lagian, ya kalau buat kamu masih aman karena kamu tadi nggak begitu ikut-ikutan. Jadi cuman kamu aja, Mas, karena kamu udah keterlaluan. Aku tuh udah nggak bisa buat mentoleransi kamu. Jadi kamu jahat sama aku bisa lebih jahat dari kamu. Jadi gini, Mar, kamu sudah nggak ada kepentingan di aula ini silakan kamu keluar aja. Bentar lagi banyak perusahaan lain yang bakalan datang. Pergi, gak usah mimpi buat jadi bos di sini. Nah, saya anterin dia keluar dulu.
Aduh. Jadi gimana Bu? Rapat ini mau diterusin atau enggak? Ya udah terusin aja, lagian kan yang lain juga gak ada sangkut pautnya sama hal ini. Cuman satu orang itu. Udah, berarti dana itu masih dibagi beberapa perusahaan. Jadi yang 2 lagi yang masih kurang itu harus nyusul ya Bu? Ya nyusul aja nggak apa-apa. Nanti Ya, bisa apa-apa. cari lain aja. Ya udah kalau gitu Mas Gita, saya minta ini dong disiapin, kayaknya kursinya ini kurang rapi deh. Masa di situ diletakinnya? Ya Kayaknya udah, Bu. mending di pojok sana aja. Saya mau nyuruh Pak Hasan dulu Bu. Ini soalnya tugasnya Pak Hasan Bu. Ya. Udah mari Bu. Pak Hasan jangan lupa suruh kesini ya, saya pengen lihat Pak Hasan. Iya Bu.